Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan saling mempelajari salah satu hal penting di dalam hidup kita. Kita hidup di dunia ini dengan waktu yang terbatas. Dan kita pun hidup di dunia ini bukan karena tidak ada tujuan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian bagaimana kita ketahui kita hidup di muka bumi ini waktunya terbatas, bisa jadi terbatas oleh usia kita, yaitu dengan kematian. Bisa jadi terbatas oleh usia dunia yang kita tempati, yaitu dengan terjadinya hari kiamat. Pada intinya hidup kita di muka bumi ini terbatas. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang melampaui atau melewati suatu jalan. Karena seseorang yang sedang menyeberangi suatu jalan, melewati suatu jalan, itu tidaklah lama, hanya butuh hitungan detik. Ya, enggak sampai semenit, enggak nyampe 2 menit. Itulah hidup kita di dunia. Karena hidup kita di dunia ini tidak terlalu lama, karena hidup kita di dunia ini terbatas, ya, maka kita harus mempergunakannya dengan seefektif mungkin, sebaik mungkin, seefisien mungkin, agar dengan umur yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, kita dapat memiliki tabungan-tabungan kebaikan yang mencukupi untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya. Dengan waktu yang terbatas, kita mampu memiliki banyak, ya, tabungan-tabungan pahala yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bersegera dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, bersegera dalam melakukan amal-amal saleh. Baik, hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat." Dan berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, bersegeralah kalian dalam melakukan
ketaatan, ya. Dan juga di surat yang lain di Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di dalam surah Al-Hadid, ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan, dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya, ya, seluas langit dan juga bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal ketaatan, bersegeralah kalian dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya seperti luas langit dan juga bumi, u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang mana surga itu disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, maka kita sebagai hambanya, kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala haruslah mentaatinya, ya. Kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan haruslah, ya, mengikuti apa yang Allah ingin dari kita. Allah ingin agar kita bersegera melakukan amal-amal kebaikan, agar kita bersegera meminta ampunan, bisa dengan cara berdoa kepada Allah meminta ampun, atau dengan melakukan amal-amal ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, kita harus tahu diri bahwasanya Allah ingin agar kita bersegera melakukan amal-amal ibadah. Maka kita harus bersegera melakukan amal ibadah tersebut. Jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita suka mengakhir-akhirkan, yang mana nanti akhirnya malah bisa seseorang tersebut tidak melakukan amal ibadah tersebut, malah bisa pada akhirnya dia meninggalkan amal ibadah tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Taib. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang sangat sering kita dengar, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, yang mana sebelum datangnya fitnah-fitnah. Apa itu fitnah-fitnah? Fitnah-fitnah yang dimaksud adalah cobaan-cobaan, ujian-ujian, yang mana ujian-ujian dan cobaan-cobaan tadi bisa menghalangi seseorang dari melakukan amal soleh, ya. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yang mana pada pagi harinya bisa jadi dia beriman kepada Allah, dan pada sore harinya dia telah kafir, murtad dari agama Islam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, bisa jadi pada sore harinya dia beriman, akan tetapi pada pagi harinya dia telah keluar dari agama Islam. Dia menjual agamanya hanya demi mendapatkan sedikit dari fananya kenikmatan dunia. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal-amal saleh. Maka kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, yang mengaku katanya mencintai Nabi Muhammad SAW, haruslah kita membuktikan kecintaan kita tersebut, ya, bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Di sini beliau mengajarkan kita untuk bersegera melakukan amal ibadah, untuk bersegera melakukan ketaatan-ketaatan, bersegera melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah.
sebelum datangnya cobaan-cobaan yang dapat menghalangi seseorang dari melakukan amal-amal soleh. Yang mana tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, datangnya fitnah-fitnah tersebut, datangnya cobaan-cobaan tersebut seperti datangnya potongan-potongan malam. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah semakin lama kita hidup di dunia, semakin lama usia dunia ini berjalan, maka akan semakin berat cobaan yang akan kita hadapi. Semakin berat ujian-ujian yang akan menghadang kita. Sebagaimana malam itu dimulai ya, dengan kegelapan yang tidak terlalu gelap, kemudian tambah gelap, kemudian tambah gelap, sampai akhirnya gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa kecuali kalau pakai lampu, ya kan? Kalau kita misalkan di tanah lapang yang nggak ada lampu, nggak ada pencahayaan sama sekali, kita bakal tahu, oh tatkala matahari sudah tenggelam, bulatan matahari tenggelam, maka sudah masuk waktu maghrib. Itu sudah mulai hitungan malam. Akan tetapi masih ada cahaya, masih ada sedikit cahaya. Tambah gelap sampai masuk waktu Isya, tambah gelap. Setelah Isya tambah gelap, sampai tengah malam gelap gulita, sampai kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Seperti itulah fitnah-fitnah. Ya, semakin lama dunia ini berjalan, maka akan semakin banyak fitnah dan akan semakin kuat cobaannya. Ya. Yang mana bisa jadi ya pas kita ya hidup dan ada fitnah tersebut, kita ingin melakukan amal soleh, tapi rupanya ada cobaan yang menghalangi kita, sehingga kita nggak jadi melakukan amal tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, selagi masih bisa, selagi masih ada waktu, bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Ya. Dan salah satu faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, apabila seseorang bersegera melakukan amal soleh dan dia benar-benar melakukan amal solehnya, maka itu menjadi salah satu sebab seseorang terhindar dari fitnah, terhindar dari kekafiran, terhindar dari kemurtadan. Ya, makanya kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, yang mana dengan fitnah tersebut seseorang bisa jadi pagi harinya mukmin, sore hari telah keluar dari agama Islam. Maksudnya begitu cepat seseorang keluar dari agama Islam. Ya, gak mesti dia pagi hari mukmin, sore hari kafir, gak mesti. Bisa jadi ya zuhur dia mukmin, habis asar dia udah kafir, bisa jadi. Maksudnya dari hadis itu adalah betapa cepatnya seseorang tersebut bisa keluar dari agama Islam karena kuatnya fitnah, kuatnya cobaan yang datang di akhir-akhir zaman. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Baik. Makanya apabila kita ingin terhindar dari salah satu ya penyebab kekafiran, maka kita melakukan amal-amal soleh dengan segera mungkin, dengan secepat-cepatnya. Jangan menunda-nunda. Ya. Baik. Hadirin yang Allah muliakan, tadi disebutkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Ya. Salah satu faedah ya seseorang bersegera melakukan amal soleh, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dia akan dijaga dari fitnah-fitnah yang dapat membuat orang murtad dari agamanya. Ya. Dan salah satu faedahnya lagi, iman seseorang pun akan naik. Ya, karena dengan seseorang melakukan amal soleh, maka itu akan menambah keimanan seseorang. Ya, akan menambah ketakwaan seseorang. Akan tetapi sebaliknya, dengan seseorang tersebut tidak melakukan amal soleh atau terlewat melakukan amal soleh karena mungkin terhalang fitnah, terhalang ujian, terhalang cobaan, sehingga itu dapat menjadi sebab turunnya iman seseorang.
Waliyadzubillah min dzalik. Karena salah satu keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya iman itu naik dan turun, bisa naik bisa turun. Ya, salah satu sebab naiknya iman adalah dengan dia melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan salah satu sebab turunnya iman adalah dengan dia meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itu. Apabila seseorang terlewat melakukan amal soleh, mungkin dia pengen melakukan amal soleh, tapi rupanya dia terhalang oleh fitnah, akhirnya dia nggak jadi melakukan. Ini bisa jadi menjadi sebab imannya dia nggak bertambah. Ini bisa menjadi sebab salah satu imannya stuck di situ-situ aja. Ya. Nah, makanya bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya. Manfaatkanlah 5 hal ya, sebelum datangnya 5 hal. Pasti udah pada hafal ya, pasti udah pada ingat. Ya. Syababaka qabla haramik. Ya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, bapak-bapak yang masih muda di sini, ya, yang masih kuat, yang masih bisa melakukan ibadah dengan maksimal, harus digunakan waktu mudanya. Karena nanti tatkala tua pasti akan banyak halangan-halangan, cobaan-cobaan. Ya. Mungkin ketika tua bisa jadi ya dia akan susah untuk melaksanakan puasa karena mungkin punya penyakit-penyakit, bisa jadi. Ya. Bisa jadi ketika sudah berusia dia susah untuk melakukan haji dan umroh karena mungkin sudah kondisi fisiknya yang lemah. Bisa jadi dia susah melakukan sholat ya dengan tata cara yang seafdol mungkin. Bisa jadi dia susah melaksanakan qiraatul Quran karena mungkin sudah susah untuk berbicara. Kemudian sehataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ini sudah jelas. Tatkala kita sehat, kita bisa melakukan ibadah-ibadah, kita bisa melakukan amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan. Akan tetapi tatkala sakit, otomatis pasti bakal ada ibadah-ibadah yang sulit kita lakukan dengan maksimal mungkin. Misalkan kita kena penyakit mah akut sehingga kita gak bisa melaksanakan puasa. Atau mungkin kita kena penyakit apa yang sehingga kita nggak boleh melaksanakan puasa. Ya. Taib wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Nah, ini penting nih, ya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, ni'matani. Ayo, 2 nikmat, ya. Yang mana manusia banyak tertipu dalam menggunakan 2 nikmat tersebut. Baik, as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Terkadang ada di antara kita nih beralasan, saya nih nggak bisa melakukan ibadah karena saya ini sibuk banget, harus pergi ke sana, pergi ke sini. Apalagi ngurus sana, ngurus ini, ngurus itu, pokoknya banyak deh. Ya, kadang ada yang seperti itu. Tapi tatkala waktu kosong, dia juga rupanya tetap gak bisa melakukan amal ibadah. Tetap hasilnya juga sama, gak terjadi perubahan dalam ibadahnya. Berarti dia belum bisa bersegera melakukan ibadah tersebut, gak bisa memanfaatkan waktunya. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti, ya, gunakan waktu luangmu, ya,
sebelum waktu sibukmu. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengisi dengan ketaatan-ketaatan, amal soleh ya. Karena kalau kita tidak mempergunakannya dengan sebaik mungkin, nanti bisa kejadian seperti ini. Misalkan kita sudah berniat nih, ya, saya setengah jam lagi mau baca Al-Quran misalkan, atau saya setengah jam lagi mau membaca buku, ya, misalkan mau dengerin kajian di YouTube misalkan. Tapi ya, rupanya sudah setengah jam dia masih tunda. Nanti dulu deh, 10 menit lagi deh. 10 menit lagi baru saya baca Qur'annya. Dia tunda. Rupanya qadarullah, di waktu 10 menit yang tambahan dia tadi, rupanya misalkan istrinya ngomong, "Abi, gas habis." Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia nyari gas lagi. Misalkan keliling-keliling karena nggak dapet gasnya. Akhirnya nggak jadilah baca Quran. Akhirnya nggak jadi baca buku. Atau mungkin pas dia mau nambah 10 menit tadi, ditelepon ya, sama temennya, "Kita ada urusan ini atau kita ada rapat ini, nggak bisa ditunda." Akhirnya nggak jadi lagi baca Quran, nggak jadi lagi baca buku, ya, karena menunda apa yang seharusnya dia bisa segerakan. Seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Taib. Maka hadirin yang Allah muliakan, apabila kita punya waktu, ya, apabila kita punya kesempatan, bersegeralah melakukan amal ketaatan, bersegeralah melakukan amal saleh, ya. Karena dengan seseorang bersegera melakukan amal saleh, ya, pertama dia tadi dapat meningkatkan keimanannya, kemudian dia dapat terhindar dari fitnah-fitnah, ya, dan kemudian pun, ya, dia akan segera menyelesaikan tugasnya dia apabila itu adalah ibadah yang wajib, ya. Misalkan kita tahu kita punya kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Tatkala kita bersegera menyelesaikan sholat 5 waktu di awal waktu, ya, di awal waktu sholat, maka otomatis kita sudah menyelesaikan, ya, tanggungan kita, menyelesaikan kewajiban kita, sehingga kita terbebas dari beban, ya, kita terbebas dari, ya, hal yang dapat memberatkan kita. Karena seorang mukmin dia akan terfikir, wah, saya ini belum sholat, ya, saya ini masih punya tanggungan kepada Allah. Nah, seperti itu. Saya ini masih punya kewajiban yang harus saya tuntaskan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta saya. Pasti dia enggak tenang. Apabila dia bersegera melakukan ketaatan tersebut, otomatis dia bersegera melaksanakan kewajiban dia sehingga tenanglah hidup dia. Nah, seperti itu. Makanya salah satu faedah juga, ya, seseorang bersegera melakukan amal ketaatan, ketenangan yang dia dapat. Kenapa? Karena kalau dia, ya, tidak bersegera melakukan amal ketaatan, maka dia masih merasa punya tanggungan yang harus dia kerjakan, yang harus dia laksanakan. Seperti itu, ya. Baik. Sekarang coba kita lihat, ya, bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, mereka bersegera dalam melakukan amal-amal ibadah. Mereka bersegera dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Ada yang tahu Abu Bakar? Insyaallah bapak-bapak tahu semua, ya, Abu Bakar, ya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau diberikan gelar Abu Bakar, ya, karena apa? Karena beliau orang yang sangat bersegera dalam melakukan ketaatan, orang yang sangat sigap dalam melakukan amal-amal soleh. Nabi mengatakan A, langsung lakukan. Nabi mengatakan B, langsung lakukan. Nabi bilang begini, langsung lakukan, tanpa banyak tanya,
Rasulullah bisa nggak nanti 10 menit lagi? Nggak. Abu Bakar nggak kayak gitu. Rasulullah bisa nggak nanti misalkan habis zuhur aja? Nggak. Kata Nabi lakukan ini, langsung lakukan. Itulah Abu Bakar. Makanya kenapa beliau diberikan gelar Abu Bakar. Bakar itu dari kata-kata bukroh. Ya, bukroh itu artinya pagi buta. Pagi buta kayak gini nih. Nah, ini bukroh nih namanya. Nah, Abu Bakar orang yang pagi buta, maksudnya orang yang bersegera melakukan suatu hal. Itu Abu Bakar. Ya, taib. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu ketika, tatkala Rasulullah SAW selesai sholat subuh seperti ini, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian ya yang pada pagi hari ini telah berpuasa atau sedang berpuasa? Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Dan siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini telah mengikuti jenazah untuk dikuburkan? Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah SAW. Kemudian, faman at'ama minkumul yawma miskinan, dan siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini telah memberikan kepada orang miskin makanan? Kemudian Abu Bakar menjawab lagi, "Ana ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah? "Faman ada minkumul yawma maridan." Siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Kemudian kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Ya. Tidaklah amalan-amalan tadi terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Alias Abu Bakar dijamin masuk surga karena beliau bersegera melakukan amal-amal tadi. Di pagi hari seperti ini nih, baru selesai sholat subuh, Abu Bakar sudah melakukan hal-hal tadi, sudah menjenguk orang sakit, sudah mengikuti jenazah, sudah memberi makan orang miskin, beliau juga berpuasa. Ya, inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tatkala Rasulullah SAW mengabarkan beliau tentang kejadian Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW, bahkan orang mukmin, bahkan orang yang beriman tatkala itu sempat goyah tatkala Rasulullah SAW mengatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar beliau langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bersegera dalam melakukan amal ibadah. Taib. Kemudian, ya, lihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah SAW ingin melakukan perang Tabuk, perang yang sangat melelahkan kaum muslimin, perang yang sangat membutuhkan banyak bantuan karena kaum muslimin ketika itu sedang kesusahan. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya untuk mau berinfak, mau bersedekah, menyiapkan ya, orang-orang yang mau berperang di perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW meminta dari para sahabatnya siapa yang mau untuk bersedekah di perang Tabuk. Utsman bin Affan akhirnya mengangkat tangan, ya. "Alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah." Kata Utsman bin Affan, "Wahai Rasulullah SAW, ya, aku yang akan menanggung 100 unta dengan barang-barang bawaannya, bekal-bekal bawaannya, dan itu saya infakkan, saya sedekahkan untuk orang yang berperang." Ya. Taib. Kemudian Rasulullah masih lagi, siapa lagi yang mau bersedekah? Kemudian Utsman mengangkat tangan lagi,
saya akan menanggung 200 unta dan juga bekal-bekal yang ada di atas unta tersebut, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah masih lagi mengajak para sahabatnya untuk melakukan amal ibadah. Kemudian Utsman mengangkat tangan lagi, saya yang akan menanggung 300 unta dengan bekal-bekalnya, wahai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Utsman bin Affan, mendoakan Utsman bin Affan, Allahumma rida an Utsman fa inni anhu radin. Ya Allah, ya, ridailah Utsman bin Affan, sesungguhnya aku ini ridha kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad SAW karena beliau bersegera melakukan apa yang Nabi pinta. Kemudian Utsman menambahkan lagi dengan membawa, ya, 1000 dinar kepada Rasulullah SAW. Jadi udah ngasih 300 onta, ya, dengan bekal-bekalnya, kemudian dikasih lagi 1000 dinar kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, madurra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ya, tidak akan ada yang mencelakai Utsman setelah apa yang Utsman lakukan pada hari ini. Tayyib. Kemudian kita lihat lagi, ya, tatkala itu ada di perang, di sebuah peperangan, ada sahabat Nabi yang dia itu, ya, memegang kurma di tangannya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apabila aku terbunuh di perang ini, apakah aku masuk surga? Kemudian kata Rasulullah SAW, iya, kamu masuk surga kalau kamu terbunuh di medan perang. Akhirnya sahabat ini yang tadi megang kurma, dia mengatakan, apabila aku memakan kurma ini, ya, sungguh ini adalah hidup yang panjang. Akan tetapi aku ingin, ya, mati syahid. Akhirnya kurmanya tadi yang sebenarnya pengen dia makan, nggak jadi dia makan, dan dia langsung pergi ke musuh untuk menyerang musuh. Saking inginnya bersegera melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan. Kurma yang tadi ibaratnya tinggal selesai, makan. Ya. Ibaratnya nih cuma tinggal makan, kunyah bentar, habis itu perang. Tapi dia nggak mau. Kelamaan ibaratnya kalau kata dia. Harus makan kurma, ya, ngunyah-ngunyah lagi. Kelamaan. Saya pengen bersegera melakukan ketaatan. Akhirnya kurmanya dia tinggal, dia berperang. Ya, inilah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka nggak ada istilah, bentar dulu deh, 10 menit lagi atau 5 menit lagi, ya, enggak. Ya, mereka tahu hidup itu sebentar, mereka tahu hidup itu terbatas, gitu loh. Mereka tahu hidup itu, ya, enggak abadi selamanya. Makanya mereka bersegera melakukan amal ibadah. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisaran 60 sampai 70 tahun kebanyakannya. Wa qalla man yujawizu dzalik, dan sedikit dari umatku itu yang umurnya melebihi 70 tahun. Alias kebanyakannya umat umur Nabi itu antara 60 sampai 70. Ya. 60 sampai 70 tahun. Sekarang mungkin kita sudah 40, atau mungkin ada yang sudah 50, atau mungkin ada yang sudah 60 lebih. Ini sudah umur-umur warning, sudah umur-umur yang perlu waspada. Seperti itu. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita, ya, siapkan untuk bekal kita di akhirat kelak? Seperti itu. Apakah kita sudah melakukan amal ibadah dengan sebanyak mungkin, dengan sebaik mungkin, ya? Wallahu a'lam. Anda yang tahu. Seperti itu. Apalagi, ya, dengan kita bersegera melakukan amal ibadah, maka kita pun sebenarnya sedang membiasakan diri kita, ya, untuk terbiasa melakukan amal ibadah tersebut. Sehingga kita kedepannya akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan seseorang melakukan suatu ketaatan, maka ketaatan tersebut akan memanggil ketaatan yang lain.
Dengan mudahnya seseorang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut pun akan mudah memanggil kemaksiatan yang lain. Ya. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin bertobat, ingin insaf kalau kata kita kan, maka segera lakukan amal ibadah, segera melakukan ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan-ketaatan itu akan memanggil ketaatan-ketaatan yang lain. Ibadah-ibadah tersebut akan memanggil ibadah-ibadah yang lain, sehingga dia akan terbiasa untuk melakukan suatu ibadah. Baik, hadirin yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita di kehidupan ini, ya kan? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh kepada kita betapa beliau bersegeranya dalam menuntaskan kewajiban beliau. Ya, betapa cepatnya beliau ingin menyelesaikan tanggungan yang beliau tanggung. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah SAW mengimami sholat, dan tatkala selesai sholat, Rasulullah SAW bersegera pulang. Ketika itu sahabat-sahabatnya masih berjalan, ya, kan ibaratnya Rasulullah SAW di depan di tempat imam. Tatkala pulang, sahabat-sahabatnya berjalan di depan beliau. Beliau meminta buka jalan dengan permisi ya, sambil memegang pundak orang-orang yang ada di depannya. Sahabat Rasulullah SAW kaget. Gak biasanya nih Rasulullah SAW kayak gini. Biasanya Rasulullah SAW duduk dulu ya di masjid. Tapi ini Rasulullah SAW bersegera pulang dan kemudian sambil meminta jalan untuk dibuka karena banyak orang di depannya. Ya, permisi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, dan kemudian setelah itu beliau keluar dari rumahnya dan mengatakan sebab kenapa beliau bersegera pulang dan meminta jalan tatkala pulang tadi. Rupanya kata Rasulullah SAW, ya, saya itu ada ya beberapa keping emas yang harus dibagikan kepada orang. Ya. Dan aku takut kalau misalkan aku meninggal terlebih dahulu sebelum emas itu dibagikan. Makanya kata Rasulullah, makanya aku bersegera pulang dan membagikan emas-emas tersebut. Lihat, Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul, ya, yang ibaratnya tuh kalau mati ya nggak perlu takut lagi sudah, karena udah dijamin masuk surga, ya, udah dijamin masuk surga. Cuma beliau masih bersegera dalam melakukan amal ibadah, melaksanakan amal ibadah itu sesegera mungkin. Beliau punya amanah membagikan kepingan-kepingan emas yang ada di beliau. Beliau bersegera melakukannya, takut kalau beliau meninggal duluan sebelum amanah tersebut beliau laksanakan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW, yang ngaku ya mencintai Rasulullah SAW, harusnya kita berbuat seperti apa yang beliau lakukan. Ya, beliau bersegera melakukan amal ibadah, kita pun harus bersegera. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita ya nanti sehingga malah akhirnya nggak jadi melakukan. Karena salah satu cara iblis, cara syaitan, ya, menggelincirkan manusia, mereka akan membuat orang itu menunda-nunda ibadahnya, menunda-nunda ketaatannya. Bisa jadi orang ini susah untuk dihasut oleh iblis meninggalkan ibadah, susah. Orang tersebut tetap ngelakuin ibadah, orang tersebut tetap melakukan sholat. Akan tetapi cara iblis, oke, kalau misalkan susah untuk orang ini meninggalkan ibadah, kita buat dia mengakhirkan aja ibadahnya, kita buat dia menunda ibadahnya. Ya, nah, itu salah satu cara iblis ya dalam menggelincirkan manusia. Ya.
Kalau orang ini susah dibuat oleh iblis untuk meninggalkan ibadah, ya dibuat sama iblis biar dia tidak bersegera dalam melakukan ibadah tersebut. Dia tunda-tunda ibadahnya. Nah, seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita itu masuk dalam perangkapnya iblis. Jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya syaitan. Ya, dengan kita menunda-nunda ibadah kita, dengan kita menunda-nunda ketaatan kita. Waliyadzubillah min dzalika. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu senantiasa menunda-nunda ibadahnya atau mengakhirkan ya soft salatnya hatta yuakhirahumullah, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala akan menunda-nunda juga memberikan rahmat Allah kepada mereka, menunda-nunda juga memberikan ganjaran kepada mereka. Hadis ini sebenarnya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang munafik yang ketika itu ada di Madinah. Karena orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika itu mereka nggak mau sholat di saf depan. Orang-orang munafik mereka milih sholat di saf belakang, ya, apalagi di belakang itu langsung deketan sama bagian perempuan, ya. Itu makanya disebutkan oleh Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya saf bagi kaum pria itu adalah di depan, ya, di depan. Karena orang-orang munafik mereka lebih memilih untuk di belakang, ya. Karena orang-orang yang imannya masih dipertanyakan seperti orang munafik, mereka lebih sukanya di belakang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum mereka, ya, senantiasa ingin untuk mengakhirkan ibadah mereka, mengakhirkan soft salat mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan juga balasan bagi mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini walaupun diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk memperingati, ya, orang-orang munafik, akan tetapi, ya, kita pun termasuk orang yang diajak bicara di dalam hadis tersebut, ya. Jadi bukan hanya orang-orang munafik saja yang kena hadis ini, tapi kita semua, ya. Dan disebutkan juga salah satu ya ciri-cirinya orang munafik, mereka suka mengakhirkan amal ibadah mereka. Waliyadzubillah min dzalik, ya. Kalau kita ingin terhindar dari sifat kemunafikan, janganlah kita suka mengakhirkan ibadah kita. Karena orang munafik mereka yang suka mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Waliyadzubillah min dzalik. Taib hadirin yang Allah muliakan, itu sedikit yang dapat ulun sampaikan pada pagi hari ini, ya. Ringkasannya, pertama, ya, bahwasanya umur kita, hidup kita di muka bumi ini terbatas, ya, tidak panjang. Maka bagaimana dengan umur yang ada tersebut kita dapat membuatnya seefisien mungkin, seefektif mungkin, ya. Dengan umur yang sedikit kita bisa menghasilkan pahala yang banyak, kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia hidup bersama Nabi Muhammad SAW, belajar bersama Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu 5 tahun. Akan tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau cuma belajar bersama Nabi cuma 5 tahun. Tapi beliau memaksimalkan 5 tahun tersebut untuk benar-benar efisien, untuk benar-benar, ya, produktif, sehingga beliau dalam waktu 5 tahun menjadi orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Kemudian, ya, faedah yang kedua, hendaknya kita bersegera dalam melakukan amal ibadah, ketaatan, dan jangan menunda-nunda ibadah tersebut.
Karena apa? Karena dengan kita menunda-nunda ibadah tersebut bisa jadi kita terhalangi dengan suatu fitnah, kita terhalangi oleh suatu ujian dan cobaan, sehingga malah bisa jadi kita enggak melakukan ibadah tersebut. Ya. Kemudian pada yang selanjutnya, ya, salah satu tanda atau ciri kemunafikan adalah orang tersebut suka mengakhir-akhirkan, suka menunda-nunda dalam melaksanakan ketaatan. Ya, suka mengundur-undur ibadahnya. Akan tetapi sebaliknya, sifat kaum mukmin, sifat orang yang beriman adalah bersegera dalam melaksanakan amal ibadah. Apabila sifat orang munafik adalah mengakhirkan, maka kebalikannya, sifat orang mukmin adalah bersegera dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi diri kita, terutama bagi diri saya khususnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.